Adik-adik, selamat tahun baru 2021. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa sih integritas? Integritas adalah pemikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu sama untuk sama-sama menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, kita sebentar lagi mau mulai ibadah. Jangan lupa ibadahnya sungguh-sungguh ya. Persiapkan hati dan pikiranmu untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil makan, jangan sambil minum, apalagi sambil tiduran. Jadi sungguh-sungguh ya. Selamat ibadah. Oh iya, Kak Anjar juga mau ingatkan. Setiap hari Minggu jam 5 sore kita ada ibadah Zoom. Nah, linknya ada di bawah ini. Jangan lupa kita bergabung di ibadah Zoom ya. Selamat ibadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, Gary mau ajak teman-teman untuk membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan hari ini buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami naikkan bangsa kami percaya Tuhan, Indonesia dalam tangan kasih-Mu, Indonesia dalam penyertaan Tuhan. Kami lepaskan shalom atas Indonesia. Damailah bangsaku, damailah negeriku. Biar kiranya pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan melingkupi akan bangsa kami saat ini Tuhan. Di mana pandemi COVID-19 masih terjadi di bangsa kami. Kami percaya Tuhan punya rencana yang besar, punya rencana yang indah atas bangsa kami. Kami berdoa juga buat seluruh keamanan yang ada di bangsa kami. Kami letakkan semua di bawah kaki-Mu Tuhan. Biar kiranya pengurapan Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan atas bangsa kami. Juga buat seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami. Buat Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo beserta wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan, hikmat yang daripada
daripada Tuhan, bahkan seluruh jajaran menteri, anggota Dewan MPR DPR, semua dalam penyertaan Tuhan, dalam kasih Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan, Tuhan turunkan atas pemimpin-pemimpin kami, buat TNI, Polri, bahkan seluruh tim medis, seluruh pemimpin yang ada di pusat sampai ke daerah, di seluruh Nusantara yang kami cintai ini, semuanya dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Indonesia dalam pengurapan Tuhan. Indonesia adalah biji matamu, Indonesia adalah bangsa pilihan Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani yang ada di bangsa kami Tuhan. Pemimpin-pemimpin rohani yang ada di gereja-gereja di seluruh Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Terkhusus kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami, GBI Tuhan, Gereja Bethel Indonesia, buat Bapak Insinyur, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan, beserta keempat wakilnya, bahkan seluruh keluarga besarnya, Tuhan menyertai. Kami juga berdoa buat Karayon 1H kami, Bapak Pendeta Budianto Totong beserta wakilnya, dan seluruh cabang ranting yang ada di bawah 1H, Tuhan menyertai, Tuhan melingkupi. Mari Tuhan, kami juga berdoa buat Gembala kami cabang Point Square, Bapak Pendeta Suwardi Tuhan beserta wakil dan seluruh gembala-gembala kul, seluruh para penatua yang ada di gereja GBI Point Square Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Mari Tuhan, biar kami menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan, yang terus menaikkan dupa, yang terus mengisi cawan doa Tuhan, sampai kami menuntaskan semua amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, api Pentakosta yang ketiga Tuhan, kami percaya kami menjadi pelaku-pelaku, bukan menjadi penonton, sehingga kami akan menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terlebih lagi kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, generasi Yeremia Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun berada anak-anak muda saat ini, pengurapan Tuhan turun atas anak-anak-Mu Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak yang cinta mati-matian kepada Tuhan, yang akan terus mengejar cintanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pelayanan Jesse yang ada di GBI Point Square. Kami percaya pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan atas anak-anak-Mu Tuhan turunkan. Mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan, yang akan mengejar Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, Tuhan akan pakai mereka. Begitu juga buat anak-anak sekolah minggu Tuhan, kami percaya generasi Joel ini juga akan diturunkan buat anak-anak sekolah minggu. Mereka akan mencintai Tuhan mati-matian. Mari Tuhan, di tahun 2021 ini kami percaya Tuhan, bangkitkan anak-anak ini Tuhan. Anak-anak yang akan terus mengejar hatinya Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan. Biar anak-anak ini semakin mencintai Tuhan Yesus lebih dari apapun, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan. Mari tanamkan mulai saat ini kepada anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Kami percaya mereka akan diberikan roh hikmat, pengertian yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan mereka akan mencintai luar biasa kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini, kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya pengurapan Tuhan, doa-doa kami Tuhan jawab. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, Happy New Year. Siapa di sini adik-adik senang banget karena kita udah ngelewatin tahun 2020 dan sekarang kita udah ada di tahun 2021. Angkat tangannya. Oke, Kak Levi senang banget lihat tangan-tangan yang terangkat. Dan Kak Levi juga yakin Tuhan Yesus pasti senang lihat adik-adik yang udah siap ibadah. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Nya Tuhan, untuk penyertaan-Nya Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami udah boleh laluin 1 tahun sama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, tahun 2020 udah lewat, kami sekarang boleh masuk tahun 2021 sama Tuhan juga. Tuhan, biar Engkau yang boleh terus sertain kami Tuhan sepanjang tahun ini, sama seperti Tuhan juga udah sertain kami sepanjang tahun lalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, jalan langkah kami di depan Tuhan, apapun
Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu Tuhan. Kasih Tuhan gak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sekarang kami ingin lebih lagi Tuhan, memuji untuk Tuhan, melompat untuk Tuhan, menari untuk Tuhan. Tuhan, biar Engkau senang Tuhan lihat kami memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, adik-adik, kita senang banget punya Tuhan yang kasihnya gede banget. Siapa di sini yang bisa ngukur kasihnya Tuhan segede apa? Gak bisa ya Kak Fania, gak ada yang bisa ngukur kasih Tuhan segede apa. Karena kasih Tuhan itu indah, tinggi, banyak juga. Oke, yuk adik-adik kita mau sama-sama nyanyiin lagu Seindah-Indah Pelangi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Loncat ya adik-adik. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulang lagi dari awal. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Jangan lupa lompat. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Benar ya adik-adik, kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih banyak dari bintang, lebih indah dari pelangi. Tapi Kak Fania, kasih Tuhan juga lebih indah daripada banyak hal loh. Kita mau nyanyi gak lagunya? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Yuk musik. Adik-adik ikutin gerakan kalian bisa sama Kak Fania ya. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kita ulang dari awal, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Haleluya. Siapa di sini tadi yang pas lebih indah daripada bunga udah mutar? Coba angkat tangannya. Kayaknya masih ada yang belum muter deh Kak Fania. Kayak kita harus ulang lagi gak sih? Kita ulang lagi ya dari refnya, tapi semuanya harus muter pas bagian bunga, oke? Oke, boleh yuk dari ref. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi katakan. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih semuanya mutar. Padang. Oh Yesusku. Katakan oh Yesusku. Oh Yesusku.
lebih indah daripada apapun juga. Adik-adik, sekarang kita udah ada di tahun 2021. Kita masih ada beratus-ratus hari lagi di tahun ini. Mungkin kita bingung ya ke depan ada hal apa, tapi adik-adik gak usah takut. Tuhan Yesus tetap bakal menyertai kita, Tuhan Yesus bakal tetap menuntun kita. Rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Yang percaya sama-sama kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau siapin hati kita. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan mungkin aku gak bisa ngeliat Tuhan jalan di depan gimana. Tapi aku tahu Tuhan kalau rencana Tuhan itu pasti yang terbaik dalam hidupku. Rencana Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Yuk adik-adik sama-sama kita katakan lagu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Walau ku tak dapat melihat. Ku tak dapat melihat. Semua
Kami berdoa Tuhan Yesus supaya kami Tuhan boleh siap Tuhan mendengar firman-Mu. Biar waktu firman itu ditanam dalam hati kami yang subur Tuhan, firman itu boleh tumbuh dan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Kak Anjar yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, biar Engkau boleh berbicara, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Matematikanya susah banget nih. Kenapa, kids? Ini mah susah. Oh, sini mama ajarin. Gini caranya loh, kids. Oh, gitu caranya. Ya, aku ngerti mah. Besok ulangan. Aku takut tetep. Takut nggak bisa. Loh, kan Kidi udah belajar. Pasti nanti bisa. Tapi Kidi deg-degan mah. Ya udah, kita doa dulu ya, kids. Tuhan Yesus, berkati Kidi yang udah belajar ya Tuhan, supaya besok ulangan biar Tuhan yang juga sertai. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, kan udah doa kamu kids, percaya aja ya. Nanti kalau kamu dapat A, kita makan sushi ya. Hah? Bener mah? Sushi? Yeay! Iya, Bener ya, Ma, ya? Iya bener kids, mama janji. Yes. Mama. Iya, kenapa kids? Iya deh, aku dapat A. Wah, hebat anak mama. Pintar ya. Yuk, di kulkas ada es krim. Kamu mau yang rasa vanila atau coklat, Kidi? Hah? Kok es krim mah? Iya, Kidi seneng kan? Karena Kidi pintar, Kidi dapat es krim dari mama. Hah? Kok es krim? Loh, emangnya kenapa kids? Kamu gak suka es krim? Tumben. Bukan. Kan mama minggu lalu udah janji sama Kidi. Kalau Kidi dapat nilai A, mama bukan beliin es krim, tapi sushi. Oh, Aku lupa. astaga. Iya ya, mama janji gitu ya kids? Iya, mama janji gitu. Lupa ya mama ya. Iya. Maaf ya kids, mama lupa. Kidi jadi sedih. Kok bisa sih mama lupa sama janji mama? Padahal Kidi udah nungguin, udah belajar. Maaf ya kids, tapi Kidi jangan sedih. Ada satu pribadi yang gak pernah ingkar janji, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan ada satu pribadi lagi nih, kita belajar yuk kids, denger ceritanya. Tapi mama tetap beliin Kidi sushi nggak? Iya, abis ini ya kids. Yuk, mana ceritanya gimana, Ma? Kayak gini ceritanya. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Anjar mau lihat. Darren, angkat tangannya. James, Matthew, mana angkat tangannya? Siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau siap, duduk yang rapi, siapkan pikiranmu, siapkan hatimu, buka telinganya untuk dengarin firman Tuhan. Nah, hari ini Kak Anjar mau menceritakan ada seseorang yang membuat janji. Siapa yang pernah membuat janji? Ebi pernah membuat janji nggak, Ebi? Pernah ya? Nah, kalau janji harus ditepati. Nah, seseorang ini namanya adalah Daud. Nah, pada saat itu Daud punya sahabat. Ingat tidak nama sahabat Daud siapa? Ya, benar. Namanya Yonatan. Siapa namanya? Yonatan. Nah, Daud sama Yonatan ini
seorang sahabat. Wah, sahabat yang dekat, saling mengasihi di dalam Tuhan. Pada saat itu, Daud dan Yonatan membuat janji. Daud berjanji sama Yonatan untuk menjaga keturunannya Yonatan. Karena Yonatan tahu Daud suatu hari nanti akan menjadi raja. Jadi Daud membuat janji sama Yonatan. Daud berjanji akan menjaga setiap anak-anaknya, cucu-cucunya dari Yonatan. Nah, pada saat itu Yonatan dan Raja Saul sudah mati, digantikan oleh Daud. Daud menjadi raja. Nah, setelah menjadi raja, dia tidak lupa loh akan janjinya. Mungkin dari kita sering lupa. Aduh, lupa, aku udah janji. Aduh, lupa. Tapi Daud ingat janjinya. Dan Daud menepati janjinya. Daud ingat, oh iya, aku pernah membuat janji sama Yonatan untuk menjaga keturunannya. Nah, pada saat itu memiliki kebiasaan nih. Raja yang sekarang biasanya menyingkirkan semua keturunan-keturunan dari raja yang sebelumnya. Karena itu adalah bahaya. Kenapa bahaya? Karena biasanya musuh dari raja yang sekarang itu akan membangun kekuatan dengan bekerja sama dari keturunan raja yang sebelumnya untuk menyingkirkan raja yang sekarang. Nah, bahaya ya. Nanti Raja Daud bisa dilengsarkan. Tapi Raja Daud tidak mementingkan itu. Dia lebih menganggap penting janji yang sudah diucapkannya di hadapan Tuhan. Nah, pada saat itu Daud tetap memegang janjinya. Dia melakukan apa yang dijanjikannya. Dia mencari mana ya kira-kira keturunan dari Yonatan, keturunan dari Saul dicari sama dia. Dan ada pada saat itu inang pengasuh dari anaknya Yonatan, namanya Ziba. Dipanggil Ziba, terus ditanya, apakah Yonatan punya keturunan? Dan benar, Yonatan punya satu orang anak namanya Mefiboset. Siapa namanya? Kita ulang ya, Mefiboset. Nah, Mefiboset ini adalah anak dari Yonatan. Nah, tapi Mefiboset ini kakinya timpang. Kenapa bisa timpang? Karena pada saat itu inang pengasuhnya yang bernama Ziba mendengar tentang kekalahan dari Raja Saul dan Yonatan. Akhirnya dia cepat-cepat buru-buru gendong Mefiboset. Pada saat itu Mefiboset masih umur 5 tahun, masih kecil. Jadi dia langsung gendong lalu lari. Karena larinya terburu-buru, jadi Mefibosetnya jatuh sehingga kakinya menjadi timpang. Nah, akhirnya disuruh sama Daud, panggil Mefibosetnya ke sini. Nah, Mefibosetnya udah ketakutan. Tapi ternyata Raja Daud bilang seperti ini, aku akan menjaga kamu, setiap tanah yang dimiliki oleh keturunanmu dari nenekmu, yaitu Saul, miliknya Yonatan juga akan dikasih sama Mefiboset. Karena aku udah janji, kata Daud seperti itu. Bahkan Daud duduk sehidangan, duduk semeja sama Mefiboset. Mefiboset diperlakukan dengan baik. Wah, Daud hebat ya adik-adik ya. Dia ingat janjinya. Padahal mungkin ketika dia menepati janjinya, mungkin bisa dalam bahaya. Tapi dia tetap menganggap itu penting karena dia ingat dia sudah mengucapkan janjinya di hadapannya Tuhan. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar ya dari Daud. Apa yang kamu ucapkan dengan apa yang kamu lakukan harus sama. Waktu kita sudah berjanji, harus ditepati. Itu namanya kita memiliki integritas. Apa yang kita ucapkan, kita boleh lakukan. Supaya orang-orang di luar sana bisa percaya sama kita. Dan kita jadi berkat. Dan untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita mau belajar. Jadi anak-anak yang memiliki integritas. Sama ucapannya dengan apa yang dilakukan. Siapa yang mau jadi anak-anak yang berintegritas? Kalau gitu lipat tanganmu, tutup matamu. Kita sudah belajar dari Daud. Orang yang mau menepati janjinya. Apa yang diucapkannya sama dengan apa yang dilakukannya. Walaupun mungkin dalam bahaya. Yuk adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar dari Daud Tuhan. Daud yang tetap
menganggap penting janjinya. Daud yang mau menepati janjinya. Sama seperti Tuhan Yesus yang menepati janjimu. Kami juga Tuhan mau jadi anak-anak yang menepati janji kami. Apa yang kami ucapkan sama seperti apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, tolong kami, pimpin kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa lakukannya sendiri. Tapi kami butuh Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, dan tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga akan dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat sampai ke Yerusalem. Pentakosta ketiga kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jangan lupa ya teman-teman, kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik kita Army, mari angkat tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, pengurapan dan kuasa Allah Roh Kudus tercurah menyertaimu, memberkatimu, dan mempersiapkan engkau menjadi generasi Yeremia yang siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Mana yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.